Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelum kalian mengenal lebih dalam mengenai rumus-rumus integral, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah integral secara singkat. Nah, yang pertama itu ada sekitar tahun 1670, ada dua ilmuwan yang mengembangkan teorema fundamental, yaitu bernama Newton dan Leibniz. Mereka mengembangkan teorema fundamental mengenai antiderivatif atau turunan. Selanjutnya ada Cauchy. Pada tahun 1789 hingga 1857, mereka mengembangkan teori tersebut dan berhasil meneliti tentang integral dan dari fungsi kontinu tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1854, Bernhard Riemann mulai memperhalus definisi yang digunakan oleh Cauchy, dan Riemann pun mengadakan penelitian tentang integral fungsi diskontinu. Nah, di sini Bernhard Riemann itu mengembangkan teori yang telah dibuat oleh Cauchy dengan membuat batas-batas dari titik tertentu hingga titik tertentu, atau yang disebut dengan fungsi diskontinu. Dari penelitian tersebut, Riemann berhasil menemukan suatu metode khusus dari integral yang sangat simpel untuk didefinisikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga metode integral itu disebut juga integral Riemann. Terakhir, pada tahun 1875, Darboux berhasil memodifikasi integral Riemann dengan mendefinisikan integral atas dan integral bawah, sehingga terdefinisilah suatu integral baru yang ekuivalen dengan integral Riemann. Nah, seiring berjalannya zaman hingga dewasa pada sampai modern ini, integral yang masih dikenal dunia atau yang sangat terkenal tetap diatasnamakan oleh integral Riemann oleh Bernhard Riemann tersebut, karena dari sebelum-sebelumnya Bernhard Riemann lah yang telah memperhalus segala teori dan mendapatkan integral fungsi diskontinu dan fungsi kontinu. Sebelum kita masuk pada integral Riemann, pertama-tama kita harus mengetahui penggunaan integral Riemann pada kehidupan sehari-hari. Jadi, di sini terdapat 4 bentuk, yaitu persegi panjang, segitiga, pas bunga, dan juga kubah. Nah, untuk mencari luas persegi panjang, kita menggunakan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Dan pada bentuk segitiga, kita menggunakan alas kali tinggi. Nah, bagaimana cara kita mencari luas pada bentuk vas bunga dan juga kubah? Jadi, untuk bentuk yang melengkung seperti ini, kita perlu bantuan dari integral Riemann. Sebagai contoh, berapakah luas kurva Y sama dengan X pangkat 2 dengan batas X sama dengan 0, X sama dengan 4, dan sumbu X. Jadi, di sini Y sama dengan X pangkat 2 dengan batas X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Jadi, kita mengambil bagian yang di sini. Jadi, seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika bentuknya melengkung seperti ini, kita membutuhkan bantuan dari integral Riemann. Menurut Riemann, terdapat 3 pendekatan yang digunakan, yaitu luas bagian dalam, bagian luar, dan luas secara rata-rata. Jadi, cara Riemann mendekati dan menghitung luasnya yaitu menggunakan partisi. Jadi, daerah lengkung ini menggunakan partisi yang dibuat persegi panjang, persegi panjang, dan persegi panjang yang mendekati ini. Nah, jadi kalau kita hitung, terdapatlah hasilnya yaitu 14 satuan luas. Jelas ini tidak akurat karena banyak ruang yang kosong. Lalu, pada bagian luar, di sini banyak daerah-daerah yang membazir. Jadi kalau kita hitung dapatlah 30 satuan luas. Jadi 14 satuan luas ini ternyata kurang dan 30 satuan luas itu ternyata lebih. Jadi kita harus mengambil titik tengah di sini. Di sini, dan di sini. Jadi maksud pembuat rata-rata ini adalah yaitu yang lebih ini menutupi yang di dalam ini, yang ini menutupi yang ini, yang ini menutupi yang ini, dan yang ini menutupi yang di dalam ini. Sehingga dapatlah hasilnya 22,5 satuan luas.
Tetapi ini tidak akurat karena kita tidak bisa menentukan tepat tengahnya itu berapa. Jadi, menurut Rayman, partisi yang kita buat jangan partisi yang terlalu besar. Jadi, kita buat partisinya sangat kecil sehingga berbentuk persegi panjang yang sama. Oke, sekarang saya akan melanjutkan materi tentang integral Riemann. Jadi, integral Riemann itu digunakan untuk mencari suatu luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Nah, misalnya di sini kita sudah ada permisalan fungsi x dengan kurva fx. Yang ditanya yaitu cari luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx dengan sumbu x a selang b. Maka, yang pertama yaitu kita buat partisinya, atau yang bisa kita sebut yaitu persegi panjang. Ini terserah ya teman-teman, kita mau buat berapa partisi. Di sini saya akan buat 4 partisinya. Oke, selanjutnya setelah kita buat partisinya, kita bisa mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva tersebut dengan luas persegi panjang tiap-tiap partisi. Nah, untuk mencari luas persegi panjang, kita kan harus butuh lebar dan panjangnya. Jadi, untuk mencari lebarnya, di sini kita permisalannya yaitu per lebar partisinya itu kita buat delta x. Nah, untuk mencari delta x itu, kita butuh total lebar partisi dibagi dengan lebar partisi yang ada. Misalnya, kita pakai selang A selang ke B, yaitu jadinya B dikurang A. Ini untuk total lebar partisi. Lalu untuk mencari per partisinya, kita dapat simpulkan menjadi delta X sama dengan B dikurang A dibagi dengan N. N itu jumlah partisi yang ada. Karena di sini partisinya ada 4, jadi kita bisa pakai N-nya yaitu 4. Nah, karena kita sudah dapat di sini rumus lebarnya, sekarang kita cari yaitu panjangnya. Nah, untuk cari panjangnya itu kita buat perwakilan. Misalnya di sini partisi 1 itu X1, partisi 2 yaitu X2, partisi 3 itu X3, partisi 4 itu X4. Jadi bisa kita masukkan ke dalam fx-nya. Di sini fx1, fx2, fx3, dan yang terakhir fx4. Nah, setelah kita dapat lebar dan panjangnya, kita langsung dapat masukkan ke luas total, yaitu rumus luas total L sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Nah, di sini kan ada persegi panjang, jadi kita buat rumus L1-nya yaitu panjang dikali lebar. Jadi fx1 dikali delta x ditambah fx2 dikali delta x ditambah fx3 dikali delta x ditambah fx4 dikali delta x. Nah, untuk mempersingkat penulisan, kita dapat tulis menjadi luas sama dengan fx1 ditambah fx2 ditambah fx3 ditambah fx4 dikali delta x. Nah, untuk penulisan luas totalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, karena kita sudah dapat luas totalnya menggunakan luas per partisi, kita dapat masukkan ke dalam sigma, yaitu luas sama dengan sigma 4i dimulai dari 1, karena di sini fx1 dikali fxi dikali delta x. Nah, karena di sini 4 itu jumlah partisi yang ada, jadi 4 bisa kita ubah menjadi n. Jadi L sama dengan sigma n i dimulai dari 1
fxi dikali delta x. Nah, delta x-nya tetap rumus yang ini ya teman-teman, b dikurang a dibagi x. Nah, ini kan tadi untuk permisalan yang pertama teman-teman. Nah, kalau permisalan yang kedua, yang ini kita buat partisinya itu lebih banyak, yaitu 16. Nah, kalau 16 kan dapat kita lihat nih, partisinya itu lebih membentuk kurva kan daripada yang ini. Kalau ini kan ada yang terpotong nih, kalau ini nggak ada. Jadi, kita dapat simpulkan kalau rumusnya itu n ini kita bisa ganti ke tak hingga, karena makin banyak partisinya, makin mendekati luas total yang sebenarnya, makin mendekati bentuk kurva yang sebenarnya. Jadi kita bisa ubah di sini rumus luasnya yaitu menjadi L sama dengan sigma tak hingga I mulai dari 1 fxi dikali delta x. Delta x-nya tetap yang b dikurang a dibagi n ya. Lalu kita bisa ubah sigma ini menjadi limit, yaitu L sama dengan limit n menuju tak hingga integral n I mulai dari 1 fxi dikali delta x. Jadi ini adalah rumus utamanya. Nah, jadi untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva dengan sumbu x itu a selang ke b, kita dapat cari dulu lebarnya per partisi, lalu kita cari panjangnya. Setelah kita cari panjangnya, kita masukkan ke rumus luas yang tadi, L total sama dengan L1 tambah L2 tambah L3, lalu kita dapat nanti rumus ini. L sama dengan sigma n I mulai dari 1 fxi dikali delta x. Lalu jika kita perhatikan lagi ke persoalan yang kedua, berarti kan lebih mencakup yang ini daripada yang itu. Jadi kita dapat ubah lagi luasnya itu menjadi sigma tak hingga I mulai dari 1 fxi dikali delta x. Lalu kita bisa ubah ke limit luas sama dengan limit n menuju tak hingga sigma n I mulai dari 1 fxi dikali delta x. Sekian. Halo Sobat MTK, setelah kita mempelajari mengenai sejarah, tujuan dari penggunaan integral Riemann dan langkah-langkah menentukan integral Riemann, selanjutnya kita mencoba untuk mengerjakan soal dari integral Riemann. Langsung saja, let's go! Oke, jadi di sini kita memiliki soal tentukan integral 2x tambah 5dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 menggunakan integral Riemann. Jadi di sini kita harus menggunakan 4 langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan delta x. Yang kedua menentukan bentuk umum fxi. Yang ketiga menentukan jumlah Riemann-nya. Dan yang terakhir, kita harus mendefinisikan ke dalam bentuk limit. Baik, langsung saja kita ke langkah yang pertama yaitu menentukan delta x. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, untuk menentukan delta x, kita tinggal mengurangi b dikurang a per n. Dengan b-nya 2 dan a-nya 0. Maka 2 dikurang 0 sama dengan 2 per n. Jadi delta x-nya yaitu 2 per n. Selanjutnya yaitu menentukan bentuk umum fxi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, jika ini merupakan a dan ini merupakan b, jarak dari a ke x1 itu sebanyak 2n. Bagaimana caranya? Nih, teman-teman lihat di sini, x1 sama dengan 0 tambah delta x. Nah, jadi 0 itu merupakan batas A ini. Kita tambah delta x. Karena jarak dari A ke x1 itu merupakan delta x. Jadi kita tambah delta x sama dengan 2n. Terus untuk x2-nya, kita dari 0, kita tambah 2 delta x. 1, 2. Nah, menjadi 2 kali 2 per n sama dengan 4 per n. Begitu juga dengan x terusnya. Sampai
xn sama dengan 0 ditambah n kali delta x sama dengan n kali 2 per n. Kita coret n-nya, maka dapatlah hasilnya 2. Seperti yang kita ketahui, B merupakan 2. Ya, jadi kita langsung coba untuk menggunakan xi. Maka xi sama dengan 0 ditambah i, ya, i delta x sama dengan i dikali 2 per n sama dengan 2i per n. Maka kita dapat xi sama dengan 2i per n. Langsung saja kita masukkan ke fxi. Jika fx sama dengan 2x tambah 5, maka fxi sama dengan 2 dikali, kita substitusikan x ini menjadi xi. Jadi 2i per n tambah 5. Kita kalikan 2 dikali 2i sama dengan 4i. 2 dikali n sama dengan kita langsung kalikan saja 2 dengan 2i. Jadi 4i per n ditambah 5. Baik, selanjutnya kita menentukan jumlah Riemann-nya. Rumus dari jumlah Riemann yaitu sigma fxi dikali delta x dengan i dimulai dari 1 sampai dengan n. Maka kita masukkan sigma 4i per n ditambah 5. Seperti yang sudah kita dapat tadi, fxi sama dengan 4i per n tambah 5 dikali delta x. Delta x itu merupakan 2 per n dengan i dimulai dari 1 sampai n. Maka kita dapat ini kita kali ke dalam 2 dikali 4i sama dengan 8i dan n dikali n sama dengan n kuadrat ditambah 5 kali 2 sama dengan 10n. Selanjutnya ini kita pisahkan antara 8i per n kuadrat tambah 10 per n menjadi bentuk seperti ini. Lalu kita keluarkan, kita pindahkan ke depan. Jadi kita dapat 8 per n kuadrat dikali sigma i dengan i dimulai dari 1 dan sampai dengan n ditambah 10 per n dengan sigma 1 dengan i dimulai dari 1 sampai dengan n. Nah, bentuk ini sigma i ini kita bisa mendapat dari catatan berikut. Jika i pangkat 1, maka itu sama saja bentuknya seperti 1/2 dikali n tambah 1. Begitu juga dengan seterusnya. Lalu kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Dan untuk sigma 1 ini kita ubah menjadi n karena n-nya cuma 1 di sini. Jadi kita langsung ubah menjadi n saja. Nah, setelah kita mendapatkan, kita kali ke dalam, maka kita dapat hasilnya n kuadrat tambah 8n per 2n kuadrat tambah 10. Lalu kita sederhanakan bentuk ini. 8n kuadrat dibagi 2n kuadrat menjadi 4. 8n dibagi 2n kuadrat menjadi 4n. Dan 10 tetap kita buat 10. Selanjutnya kita operasikan yang bentuknya sama. 4 ditambah 10 menjadi 14 dan ditambah 4 per n. Nah, jadi sigma fxi dikali delta x dengan i dimulai dari 1 sampai dengan n adalah 14 ditambah 4 per n. Nah, selanjutnya kita definisikan ke dalam bentuk limit. Jadi, rumus dari integral Riemann yaitu merupakan limit n mendekati tak hingga dengan sigma fxi dikali delta x i dimulai dari 1 sampai dengan n, yaitu kita sudah mendapatkan sigma ini tadi menjadi limit n mendekati tak hingga 14 ditambah 4 per n. Nah, kita langsung substitusikan saja n menjadi tak hingga. Jadi hasilnya 14 ditambah 4 per tak hingga. 4 per tak hingga itu merupakan 0. Jadi 14 tambah 0 sama dengan 14. Nah,
seperti yang teman-teman ketahui bahwa bentuk dari rumus integral Riemann ini sama saja hasilnya seperti integral tentu. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa rumus dari integral tentu yaitu FB dikurang FA. Nah, kita bisa lihat di sini integral 2x tambah 5dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Pertama-tama kita harus mengintegralkan dulu 2x tambah 5 ini menjadi x kuadrat tambah 5x. Nah, lalu kita substitusikan, kita kurangkan. Hasil ini menjadi dengan angka 2 dan 0. Nih, 2 dipangkatkan. Pangkat 2 tambah 5 kali 2 dikurang 0 pangkat 2 tambah 5 kali 0. Maka hasilnya akan mendapat 14 dikurang 0. Nah, 14 kurang 0 itu merupakan 14. Jadi, hasilnya itu pasti sama.